Pernah nggak, setelah makan nasi justru tubuh terasa ngantuk, lemas, dan cepat lapar lagi? Padahal, nasi itu makanan pokok kita setiap hari. Masalahnya, bukan di nasinya saja, tapi di cara kita memasaknya. Banyak orang tidak sadar, cara masak nasi yang salah bisa membuat gula darah melonjak cepat, energi drop, dan tubuh mudah lelah. Di video ini kita akan bahas, kenapa nasi bisa bikin cepat lemas, kesalahan umum saat masak nasi, dan cara memasak nasi rendah gula yang lebih sehat, tanpa ribet, tanpa alat mahal. Tonton sampai habis, karena ini bisa mengubah cara Anda masak nasi seumur hidup. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kenapa nasi sering dianggap tidak sehat? Nasi berasal dari beras, dan beras adalah karbohidrat kompleks. Tapi, ketika dimasak dengan cara tertentu, karbohidrat ini bisa berubah menjadi gula cepat serap. Inilah yang terjadi. Gula darah naik cepat, insulin melonjak, energi terasa tinggi sebentar, lalu drop mendadak. Akibatnya, ngantuk setelah makan, cepat lapar, mudah lemas. Dalam jangka panjang, resiko diabetes, obesitas, dan lemak perut. Padahal, nasi tidak harus jadi musuh kesehatan. Yang sering salah adalah terlalu banyak air, terlalu lembek, langsung dimakan panas-panas, porsi besar tanpa serat dan protein. Kesalahan umum yang sering dilakukan saat memasak nasi. Mari kita bahas kesalahan yang sering dianggap sepele. Kesalahan pertama, beras langsung dimasak tanpa dicuci benar. Padahal sisa pati di permukaan beras membuat nasi jadi lebih lengket dan cepat menaikkan gula darah. Kesalahan kedua, air terlalu banyak. Nasi jadi lembek, indeks glikemiknya lebih tinggi. Kesalahan ketiga, langsung dimakan panas-panas. Ini yang jarang diketahui orang. Nasi panas mengandung pati cepat tercerna. Tubuh langsung mengubahnya menjadi gula. Kesalahan keempat, nasi dimakan sendirian. Tanpa sayur, tanpa protein, tanpa lemak sehat. Semua ini membuat nasi terlihat jahat, padahal yang salah caranya. Penjelasan ilmiahnya sederhana. Apa itu nasi rendah gula? Nasi rendah gula bukan berarti nasi tanpa karbohidrat, nasi diet mahal, nasi khusus orang sakit. Tapi, nasi yang lebih lambat dicerna, tidak membuat gula darah melonjak, energi dilepas bertahap. Kuncinya ada pada struktur pati. Ada dua jenis pati. Pati cepat cerna, cepat jadi gula. Resistant start, lebih lambat dicerna, baik untuk usus dan gula darah. Kabar baiknya, cara memasak bisa mengubah sebagian pati menjadi resisten start. Ada 5 solusi yang bisa dilakukan. Solusi pertama, cara mencuci beras yang benar. Langkah pertama yang sering diremehkan. Cuci beras 2 hingga 3 kali saja, jangan diremas keras-keras. Buang air cucian pertama, jangan sampai beras hancur. Tujuannya, mengurangi pati bebas, membuat nasi tidak terlalu lengket, dan membantu indeks glikemik lebih rendah. Ingat, mencuci beras berlebihan juga tidak baik karena bisa menghilangkan mineral alami. Solusi kedua, perbandingan air yang lebih sehat. Untuk nasi lebih sehat, gunakan air secukupnya, jangan terlalu lembek. Perbandingan aman, beras putih biasa 1:1,2, 1,3 air. Beras merah 1:1,5. Beras hitam 1:1,7. Nasi yang sedikit perah, lebih lambat dicerna, lebih mengenyangkan, tidak cepat menaikkan gula darah. Solusi ketiga, trik nasi rendah gula paling populer. Ini trik sederhana tapi efektif. Tambahkan setengah hingga 1 sendok teh minyak sehat saat memasak nasi. Misalnya, minyak kelapa murni, minyak zaitun, minyak kelapa merah muda. Kenapa ini membantu? Lemak membungkus sebagian pati, pencernaan jadi lebih lambat, lonjakan gula darah lebih terkendali. Ini bukan mitos, tapi reaksi struktur pati dan lemak. Solusi keempat, diamkan nasi sebelum dimakan. Ini bagian paling penting dan sering dilewatkan. Setelah nasi matang, diamkan 10-15 menit, atau lebih bagus, dinginkan lalu hangatkan kembali. Kenapa? Karena proses dingin hangat mengubah sebagian pati menjadi resisten start, lebih ramah gula darah, lebih lama kenyang. Nasi sisa semalam yang dipanaskan dengan benar justru lebih sehat daripada nasi baru matang yang langsung dimakan. Solusi kelima, cara makan nasi agar energi stabil. Ingat, jangan makan nasi sendirian. Idealnya, nasi plus sayur berserat, nasi plus protein, ikan, telur, tahu, tempe. Nasi plus lemak sehat secukupnya.
Urutan makan juga berpengaruh. Sayur dulu, protein, nasi terakhir. Ini membantu gula darah lebih stabil. Jadi, nasi bukan musuh kesehatan. Yang membuat nasi jadi masalah adalah cara memasaknya dan cara memakannya. Kalau Anda ingin tetap makan nasi, energi stabil seharian, tidak mudah ngantuk dan lapar, mulailah dari dapur bukan dari pantangan. Kalau video ini bermanfaat, like, tulis di komentar saya ingin sehat, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video Ruang Sehat lainnya. Karena makanan sederhana bisa jadi obat kalau dimasak dengan cara yang benar.